Baik, halo teman-teman. Ketemu lagi di tutorial platform Starbio ya. Mana kita kali ini akan membahas cara membuat website tentunya ya melalui platform yang namanya Starbio gitu ya. Oke. Nah, eh di halaman Starbio kita bisa membuat atau mempublish website ataupun landing page dengan mudah gitu ya. Kalau kita menggunakan landing page, kita cukup menggunakan file HTML. Tapi kalau kita mau membuat yang lebih lengkap berbentuk website, artinya kita membutuhkan beberapa file. Di antaranya adalah file HTML, kemudian file JS dan file CSS ya. Jadi buat teman-teman eh, di Starbio sendiri itu ada form builder untuk membuat halaman website atau landing page ya. Nah, tinggal diikuti saja. Nah, selain itu teman-teman bisa membuat halaman website menggunakan eh, codingan sendiri ya atau membuat coding di platform yang paling gampang platform seperti eh, Gemini ataupun ChatGPT gitu ya. Di sana kan bisa membuat halaman website atau codingan gitu ya untuk membuat website ataupun landing page. Nah, jadi kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengupload codingan ya. Artinya sudah terbentuk codingan yang tinggal kita upload di halaman Starbio gitu ya. Langsung saja. Nah, setelah tadi kita buat akun, kita langsung membuat halaman bio atau profile. Yang kedua, kita akan mengupload file HTML atau file-file lain yang digunakan untuk membentuk halaman website atau landing page, gitu ya. Nah, kalau tadi kita pilih menu di dashboard itu adalah halaman bio page, kali ini untuk membuat halaman website atau landing page, kita cukup eh, memilih HTML hosting ya, menunya namanya HTML hosting. Kemudian di halaman HTML hosting ini akan ada pilihan untuk deploy ya, deploy project baru atau deploy proyek pertama. Ini adalah untuk memasukkan atau mendeploy ya codingan yang sebelumnya kita buat di eh, secara manual ataupun kita menggunakan AI ya atau pipes coding ya di bagian terpisah nanti akan kita bahas bagaimana cara membuat codingan untuk website atau landing page ya. Oke. Di sini kita tinggal pilih deploy ya, deploy project ya. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman deployment ya. Tinggal dimasukkan nama project atau nama website secara otomatis akan terbentuk URL, link URL atau tautan ya. Nah, teman-teman di sini juga bisa menyesuaikan link tautan atau URL-nya sesuai dengan maunya teman-teman. Kemudian pada proses deployment kita ada beberapa file yang bisa kita gunakan ya, bisa menggunakan file zip, kemudian manual, artinya kita masukkan secara manual atau menggunakan template gitu ya. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan manual editor, artinya codingan nanti kita tinggal masukkan ya, kita copy paste saja dari yang sudah kita simpen codingan kita tadi. Ya, kita klik bagian manual editor, kemudian nanti kita klik deploy ya seperti ini pilih manual editor kemudian pilih deploy. Nah, nanti akan terbentuk satu project ya seperti ini akan terbentuk satu project, kemudian teman-teman kita akan melakukan pengeditan ya secara manual, tinggal klik eh, editor atau pilih tulisan editor. Nah, kita akan masuk ke halaman pengeditan ya. Kalau di file Start View itu sudah disediakan eh,
beberapa file project ya. Ada yang berbentuk CSS, ada JS, dan juga ada HTML ya. Nah, karena tadi kita mau bikin satu halaman saja atau single page ya atau landing page, kita hanya membutuhkan file HTML saja. Kalau teman-teman menggunakan yang lebih lengkap, website yang terdiri dari beberapa halaman dan function, nanti berarti ada tiga jenis file, yaitu HTML, JS, dan CSS yang perlu dimasukkan, gitu ya. Nah, kita ambil contoh tadi kita memasukkan satu halaman saja atau single page atau landing page ya. Kita pilih klik index HTML ya. Index.html gitu ya. Kemudian eh, tinggal kita copy paste kode yang sebelumnya kita buat ya, yang sudah kita dapat, tinggal copy paste ke halaman ini. Kalau di halaman ini sebelumnya sudah ada kode codingan itu tinggal dihapus saja dengan cara di Ctrl A delete. Kemudian tinggal copy paste codingan yang kita buat tadi ke halaman index.html gitu ya. Kalau sudah tercopy paste, maka akan muncul kode baru di halaman ini. Nah, di bagian tampilan sebelah kanan itu ada dua menu, yaitu kode dan visual. Visual itu adalah untuk melihat seperti apa eh, halaman websitenya. Kalau kode itu hanya berbentuk kode saja, gitu ya. Kalau sudah termasuk masuk ke dalam halaman ini tadi kodenya, ya, tinggal disimpan draft, kemudian di deploy update, ya, secara otomatis nanti akan tersimpan dan tinggal diklik visualnya apakah sudah sesuai atau belum hasil website tadi, gitu ya. Nah, seperti ini hasilnya kalau kita klik bagian visual, gitu ya. Jadi sudah bukan berbentuk kode tapi tampilan visualnya, gitu ya. Nah, sudah jadi. Gitu. Ya, mudah sekali kan? Setelah kita deploy tadi hasilnya akan seperti ini. Secara otomatis terupdate. Ya, tinggal kita lihat hasil di publish-nya. Ya, di public yang bisa kita lihat. Di bagian kiri, ya, kalau di desktop, di kiri atas itu ada gambar panah ke atas untuk melihat hasilnya. Gitu ya, tinggal diklik sama seperti ketika kita membuat bio tadi atau profil tadi ya, tinggal diklik bagian kiri atas yang gambar panah untuk melihat hasilnya, gitu ya. Oke, sampai sini eh, proses pembuatan website sudah selesai. Teman-teman tinggal melakukan editing jika diperlukan ya melalui codingan atau juga bisa melalui menu mode visual edit ya, cari tulisan mode visual edit secara langsung ya. Jadi ini adalah editing di tampilan visualnya. Jadi secara langsung ngedit gitu ya. Kalau di codingan bisa juga diedit secara codingannya. Gitu ya. Di lain kesempatan kita akan bahas secara detail cara pengeditannya. Demikian tutorial penggunaan eh, website di platform Starbio. Terima kasih.